نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم بلغ رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar ini saya berwasiat khususnya untuk diri ini yang dhaif dan umumnya untuk hadirin, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah bi'imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, yaitu dengan menjalani apapun yang menjadi perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ketakwaan seseorang dapat meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Taraktu 'alal baydha'i lailuha nahariha la yazigu anha ba'di illa halik man ya'ishu minkum ikhtilafan katsiran fasayara bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Daud al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu 'alal bayda lailuha nahariha." Aku tinggalkan kepada kalian syariat
yang syariat ini terang benderang, seakan-akan terangnya malam hari seperti terangnya pada siang hari. Man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira la yazigu anha ba'di illa halik. Dan barang siapa yang menyimpang, melenceng dari ajaranku, maka dia akan celaka. Dan Rasulullah juga menyampaikan barang siapa di antara kalian yang akan nanti menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan, permasalahan di tengah-tengah umat, wa'alaikum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan berpegang teguh dengan ajaran khulafa'ir rasyidin sepeninggalku nanti. Al-Hadid. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, di antaranya yaitu tidaklah sesuatu yang diperlukan oleh umat ini melainkan Rasulullah telah menyampaikannya kepada kita. Man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan barang siapa, kata Nabi, yang menyimpang dari petunjuk yang mana Nabi telah menyampaikan kepada kita semua bahwa petunjuknya apabila diibaratkan seperti cahaya, maka cahayanya akan terang benderang, yang terangnya malam hari seakan-akan seperti siang hari, dikarenakan jelasnya petunjuk syariat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah juga mewanti-wanti kita kepada umatnya, akan datang suatu masa permasalahan dan perselisihan terjadi di antara kita. Maka kita tidak perlu bingung. Rasulullah sudah memberikan solusinya untuk kita. Fa'alaikum bisunnati. Maka ketika terjadi perselisihan, permasalahan, hendaknya kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah ajaran-ajarannya khulafa'ir rasyidin sepeninggalnya Nabi. Oleh karenanya, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kadar keselamatan kita di dunia ini tergantung sesuai pengetahuan kita terhadap bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi. Sejauh mana kita mengikuti ajarannya Rasulullah, berapa banyak macam ilmu yang kita ketahui,
Berapa banyak informasi yang kita dengar? Pertanyaannya, berapa persen informasi yang sebanyak itu terdapat ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazlu an ibadi illa halik, karena nggak ada yang selamat di dunia ini melainkan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada selamat di dunia ini melainkan pintunya ada di Nabi Muhammad. Dan ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika betul-betul kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua pintu kebaikan sumbernya terdapat ada di dalam ajarannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berkaca dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah mengistimewakan sholat 5 waktu? Sehingga anak-anak kita menganggap sholat suatu hal yang penting, tidak boleh ditinggalkan. Atau sebaliknya, justru anak-anak kita malah menyepelekan sholat, meninggalkan sholat karena orang tuanya tidak pernah mengistimewakan sholat. Padahal kita tahu dalam hadis Nabi sudah menyampaikan as-shalah imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang sholat maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkannya dia telah menghancurkan agama. Di hadis lain juga menyebutkan Nabi as-shalah huwa awwal yuhasab bil 'abdu yaumil qiyamah. Salat adalah hal yang pertama kali dipertanyakan di alam kubur kita. Malaikat tidak bertanya bagaimana kehidupan kita, sebanyak apa harta kita, enggak. Yang ditanya sholat kita bagaimana. Apakah kita sudah mengistimewakan Al-Quran di rumah-rumah kita? Apakah Al-Quran sudah kita baca sehingga anak-anak kita jadi rajin megang Al-Quran, membaca Al-Quran? Kenapa? Karena dia lihat orang tuanya memprioritaskan Al-Quran, sehingga anak itu meniru. Apakah kita sudah menjalankan akhlaknya Rasulullah terhadap kaum muslimin dalam berbudi pekerti, dalam bermuamalah kepada mereka, sehingga anak-anak kita menganggap akhlaknya Rasulullah yang paling utama dalam bermuamalah kepada sesama muslim. Ini hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Karena saat ini kita melihat hadirin banyak dari umat ini yang sudah melenceng jauh
dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian yang membuka aurat, yang dianggap sebuah tren, mereka lebih sukai daripada pakaian sunnah. Makanan yang halal banyak, minuman yang halal banyak, tapi dia lebih sukai makanan minuman yang halal. Ini terjadi di tengah-tengah umat, dan saat ini kita merasakan bagaimana kondisi akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, problematika kita dalam kehidupan solusinya satu, yaitu kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Generasi kita di akhir zaman tidak akan membuat baik kecuali kita mengikuti generasi awal yang membuat mereka baik dalam peneladanan akhlaknya Rasulullah SAW. Lihat mereka para ulama, para sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak main-main. Betul-betul mereka ikuti bagaimana apa yang menjadi ajarannya Rasulullah. Bahkan apapun sesuatu yang mereka sukai, kalau itu bukan disukai oleh Rasulullah, mereka tinggal. Keadaan apapun yang membuat dia senang, tapi kalau itu menjadi perintahnya Rasulullah, diikuti. Ini sahabat-sahabat Nabi yang subhanallah imannya terjaga, terdidik, seperti sahabat Hanzalah. Hadirin, sahabat Hanzalah ini saat baru melaksanakan pernikahan, maka di malam pertama saat ia ingin bersenang-senang dengan istrinya, lalu di luar rumah dia mendengar ada suara teriakan, "Hai alal jihad, ayo kita jihad bersama Rasulullah." Maka ini sahabat Hanzalah yang hatinya memang terpaut sama Nabi, yang hatinya nggak bisa lepas sama Nabi, yang dia takut kalau dia nggak akan masuk surga sama Nabi. Malam pertama yang harusnya dia senang-senang sama istrinya ditinggal, dibiarkan istrinya. Dia siap-siap bergegas pakai pakaian perang, dia ikut berperang bersama Rasulullah. Maka di peperangan itu dia menjemput ajalnya, syahid di medan perang. Maka tatkala syahid, Rasulullah melihat Hanzalah disambut oleh bidadari dari surga. Keistimewaan yang diberikan oleh mereka yang menempuh berpegang teguh dengan ajarannya Rasulullah SAW. Karena siapapun dari kita yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi tidak akan kecewa, tidak akan kecewa. Pasti Rasulullah ingat, pasti Rasulullah prihatin kepada kita. Bagaimana tidak? Kita di dunia mengingatnya, maka di akhirat kita juga akan diingat oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dari khutbah yang singkat ini mari sama-sama kita hidupkan ajaran Nabi di tengah keluarga kita. Ajarkan anak-anak kita
terutama anak-anak perempuan kita untuk selalu menutup aurat, memakai hijab. Ajarkan anak-anak kita untuk selalu mengedepankan syariat Rasulullah. Ajarkan kepada anak-anak kita baca Quran, mengerti dalam persoalan agama, terutama ilmu agama. Ajarkan di tengah-tengah keluarga kita sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati faqad ahabba. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku ketika rusaknya umatku, maka dia betul-betul mencintaiku, kata Nabi. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Maka yang mencintai Nabi pasti dia akan bersama Nabi di surga. Semoga Allah jadikan anak istri kita, keluarga kita di rumah selalu ingat tentang Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan hidup mati bersama Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Sa'ilal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.